Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomani firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat 16 bagian A. Beginilah firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tema renungan kita adalah dipanggil untuk berbuah. Sahabat renungan malam Salom, kita mengenal tanaman anggur, tanaman yang merambat, yang banyak cabang atau ranting-rantingnya. Bila tanaman anggur itu diurus dengan baik, dapat menghasilkan buah yang lebat pada ranting-rantingnya. Dari segi cita rasa, ada buah anggur yang berasa manis, tetapi ada juga yang berasa asam. Tanaman anggur yang berbuah lebat dan berasa manis, itulah yang disukai dan yang menyenangkan hati. Sebaliknya, jika berbuah lebat tetapi berasa asam, itu sangat mengecewakan. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ini, Yesus dalam pengajarannya memakai gambaran pokok anggur dan menjelaskan kepada kita bahwa Yesuslah pokok anggur yang benar, yang menjadi kesukaan bagi Allah dan kesukaan bagi umat manusia. Sebab Yesus sebagai pokok anggur yang benar, berbuah lebat dan manis, yaitu ketaatannya yang sempurna menunaikan perintah Allah untuk menebus umat manusia dari kuasa dosa dan kuasa maut. Dan karya pelayanan Yesus mewujudkan keselamatan bagi umat manusia dari segala bangsa di dunia ini. Sahabat renungan malam Salom, dalam nas ini Yesus juga menjelaskan bahwa Yesus telah memilih kita menjadi umat kepunyaannya, menjadi ranting-ranting pokok anggur yang benar itu, ranting-ranting kepunyaan Yesus. Dengan pemberitaan Injil lah Yesus telah memanggil dan memateraikan kita menjadi umat kepunyaannya. Sebagai ranting dari pokok anggur yang benar, apa yang diinginkan Tuhan Yesus dari kita? Hal itu harus kita pahami supaya kita dapat melaksanakannya. Tuhan Yesus menginginkan supaya kita menghasilkan buah yang lebat dan berkualitas baik. Buah yang lebat dan berkualitas baik itu adalah perilaku kita yang baik dan benar, sebagai buah dari penghayatan kita akan firman Tuhan, atau sebagai buah iman kita dalam perilaku kita sehari-hari. Buah yang baik itu antara lain kesetiaan kita beriman dan mengasihi Allah, serta ketaatan kita melakukan perintah Allah, antara lain hidup dalam kebenaran, kejujuran, keadilan, kasih kepada sesama, kemurahan hati, dan damai sejahtera, dan juga kekudusan. Sahabat renungan malam Salom, bagaimana agar kita dapat berbuah yang lebat dan yang baik? Adakah kemampuan dari diri kita sendiri dapat kita andalkan untuk menghasilkan buah yang berkenan bagi Tuhan? Tidak. Dari diri kita sendiri, kita tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Yesus mengatakan,
Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti ranting, haruslah melekat dan tumbuh pada batang anggur, barulah dapat berbuah. Demikianlah dengan diri kita, hidup kita. Kita harus tinggal atau hidup di dalam Yesus Kristus. Hati dan pikiran kita harus berpedoman pada firman Tuhan Yesus. Maka kita beroleh kuasa Roh Kudus untuk berbuah yang lebat dan yang baik, yang berkenan bagi Tuhan Juru Selamat kita. Sahabat renungan malam Salom, Tuhan Yesus juga meminta agar kita menghasilkan buah dalam rupa kesaksian. Kesaksian kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus menyaksikan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Yesus Kristus sangat mengasihi umat manusia. Yesus Kristuslah Juru Selamat umat manusia. Dengan kesaksian yang demikian, maka orang-orang yang merindukan keselamatan hidupnya percaya dan menerima Yesus Kristus menjadi Juru Selamat hidup mereka. Dan mereka beroleh keselamatan, beroleh damai sejahtera, dan beroleh hidup yang kekal, anugerah Tuhan Yesus bagi mereka. Sebagai umat kepunyaan Yesus, ranting-ranting dari pokok anggur yang benar, marilah kita tetap hidup di dalam Yesus, taat mempedomani firman-Nya, dan bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Yesuslah Juru Selamat umat manusia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Berilah hikmat dan kuasa bagi kami untuk menaati firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah kami agar kami bertumbuh di dalam Engkau dan berbuah lebat dan baik, yaitu kesetiaan kami beribadah kepadamu, ketaatan kami melakukan perintah-Mu, dan menyaksikan bahwa Engkaulah Juru Selamat umat manusia. Di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau yang isolasi mandiri, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan perbaharui semangat hidup kami untuk melanjutkan pekerjaan dan usaha kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami, dengarlah doa kami. Amin.